Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda tahu tentang asal-usul sebenarnya tentang Riok Ponorogo? Ada 5 versi cerita populer yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul Riok Ponorogo dan Warok. Namun cerita yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Bri Kertabumi, Raja Majapahit terakhir yang berkuasa pada abad ke-15. Ki Ageng Kutu murka akan pengaruh kuat dari pihak istri, Raja Majapahit yang berasal dari Tiongkok. Selain itu juga murka kepada rajanya dalam pemerintahannya yang korup. Ia pun melihat bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit akan berakhir. Ia lalu meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan seni bela diri kepada anak-anak muda, ilmu kekebalan dan ilmu kesempurnaan, dengan harapan bahwa anak-anak muda ini akan menjadi bibit dari kebangkitan kerajaan Majapahit kembali. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan, maka pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan seni Riok yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya. Pagelaran Riok menjadi cara Ki Ageng Kutu membangun perlawanan masyarakat lokal menggunakan kepopuleran Riok. Dalam pertunjukan Riok ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singo Barong atau Raja Hutan, yang menjadi simbol untuk Kertabumi, dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga menyerupai kipas raksasa yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan Tiongkoknya yang mengatur di atas segala gerak-geriknya. Jadilan yang diperankan oleh kelompok penari lelaki atau gemblak yang menunggangi kuda menjadi simbol kekuatan pasukan kerajaan Majapahit, hingga dimana diartikan pasukan lelaki yang gagah bernyali perempuan menjadi perbandingan kontras dengan kekuatan Warok yang berada di balik topeng badut merah yang menjadi simbol kemarahan Ki Ageng Kutu sendirian dan menopang berat topeng Singo Barong mencapai lebih dari 50 kilo hanya dengan menggunakan giginya. Kepopuleran Riok Ki Ageng Kutu akhirnya menyebabkan Bri Kertabumi murka. Bri Kertabumi mengambil tindakan dan menyerang perguruannya. Pemberontakan oleh Warok dengan cepat diatasi dan perguruannya dilarang untuk melanjutkan pengajaran akan Warok. Namun murid-murid Ki Ageng Kutu tetap melanjutkan secara diam-diam. Walaupun begitu, kesenian Riok sendiri masih diperbolehkan untuk dipentaskan karena sudah menjadi pertunjukan populer di antara masyarakat. Namun jalan ceritanya memiliki alur baru, di mana ditambahkan karakter-karakter dari cerita rakyat Ponorogo, yaitu Klono Sewantuna, Dewi Songgolangit, dan Sri Gentayu. Versi resmi alur cerita Riok Ponorogo ini adalah cerita tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri, Dewi Ragil Kuning. Namun di tengah perjalanan ia dicegat oleh Raja Singabarong dari Kediri. Pasukan Raja Singabarong terdiri dari merak dan singa, sedangkan dari kerajaan Ponorogo, Raja Klono Sewantuna dan wakilnya Bujang Ganong dikawal oleh Warok yang memiliki ilmu mematikan. Seluruh tariannya merupakan tarian perang antara kerajaan Kediri dengan Ponorogo dan mengadu ilmu antara keduanya. Para penari dalam keadaan kerasukan saat mementaskan tariannya, disimbolkan betapa dasarnya ilmu Warok. Hingga kini masyarakat Ponorogo hanya mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur mereka sebagai warisan budaya yang sangat kaya. Dalam pengalamannya, seni Riok merupakan cipta kreasi manusia yang terbentuk adanya aliran kepercayaan yang ada secara turun-menurun dan terjaga. Upacara menggunakan syarat-syarat yang tidak mudah bagi orang awam untuk memenuhi tanpa adanya garis keturunan yang jelas. Mereka menganut garis keturunan parenta dan hukum adat yang masih berlaku.